Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah tentang khusyuk. Khusyuk berasal dari kata huruf kha, shin, dan ain, khosya'a. Verbal nunnya khusyuk. Khusyuk itu kha, shin, waw, dan ain. Makna dari khusyuk itu diartikan dengan sukun. Khudu wa sukun. Tunduk dan diam. Ya, asal kata dari khusyuk. Nanti akan dijelaskan contoh diam itu dalam surat 20 ayat 108. Surat Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau khusyuk dikaitkan dengan suara, maka Allah berfirman dalam surat 20 108. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Dan suara-suara pun terdiam karena Allah. Suara-suara terdiam karena Allah. Artinya sakanat wa zalat wa khada'at. Kemudian kalau kaitannya dengan mata terdapat dalam surat 68 ayat 43. Khasyi'atan absaruhum. Khusyuk ya, mata-mata mereka. Jadi nanti di hari kiamat, ini salah satu momen di hari kiamat, matanya itu tertuju ke satu arah. Kalau kita upacara kan, kalau isi upacara menarik itu kan pastikan kita fokus ke situ. Ya, ada momen apa gitu, biasanya. Tapi kalau kita tidak khusyuk, ya matanya jelalatan, lewat sana, ngelihat sini, ya, terlalu, itu namanya tidak khusyuk. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, dalam istilah, khusyuk itu adalah jam'ul qalbi baina yadayillahi ta'ala wal qiyam bil khudu'i wa zillu lahu. Jam'ul qalbi, hati yang penuh. Hatinya penuh, tidak terbagi. Ya, jadi kalau kita hati penuh, itu biasanya kalau menurut saya khusyuk itu sewaktu kita ingat zaman dulu ngobrol sama calon istri. Bukan istri ini, calon istri. Kalau udah istri mah hatinya terbagi. Mikirin anak, mikirin beras, mikirin macam-macam. Tapi kalau calon istri tuh nggak ingat apa-apa gitu. Ya, sampai waktunya molor banyak juga nggak pulang-pulang. Rasanya asik-asik aja. Nah, begitulah. Ya, kita mengembalikan momen kan susah. Jadi Anda dalam suasana apa, dalam momen apa, sehingga fokus 100%. Lagi ngapain tuh? Coba Anda jawab sendiri. Lagi ngapain? Fokus penuh. Nonton bola. Fokus kan, tertuju ke situ kan. Dipanggil juga nggak denger. Kalau hobi bola,
penggila bola. Apalagi yang main idolanya. Wah, itu kan fokus. Disuruh apa gitu, nggak mau, tar. Gitu. Segitu. Jadwalnya jadwal susah. Waktu tidur, bangun. Jam 1 contoh, biasanya molor, ngorok. Tapi lagi main ini, idolanya. Bangun dia. Nah, begitulah yang namanya khusyuk. Untuk menghadirkan khusyuk. Apa momen apa yang saudara pernah alami, hatinya bulat ke situ. Ya saudara yang bisa jawab. Apa makan enak, apa ngelihat sesuatu. Ya, itu jadi jam'ul qalbi, hatinya bulat, tidak terbagi. Itu namanya khusyuk. Kalau kita sholat, niatnya khusyuk, tapi hanya berapa menit. Apalagi imamnya lama bener, waduh, menggerutu. Nah, itu udah terpecah. Padahal kita sedang komunikasi dengan pencipta. Artinya dusun gitu ya. Kalau sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Contohnya, kita lagi menghadap presiden, kukur-kukur. Walaupun gatel, kukur-kukur. Nggak ada ceritanya. Ya kan? Nggak ada peserta upacara yang lagi main itu. Pengibar bendera. Waduh, gatel amat. Kukur-kukur. Nggak mungkin. Ada nggak begitu? Lagi mengibarkan, waduh, gatel, perlu tahan. Kukur-kukur. Garu-garu kepala, nggak ada. Nah, begitulah kita berhadapan dengan Allah. Mestinya begitu tuh. Hatinya bulat. Itu namanya khusyuk. Ya, kalau kita itu sedikit ya, waktu yang bisa khusyuk. Walaupun kita udah siap-siap. Makanya itu diharapkan dalam suasana tenang. Datang ke masjid itu jangan terburu-buru. Sehingga nggak deg-degan tuh. Ya, ngos-ngosan gitu datang ke masjid sehingga tidak khusyuk, bacanya juga nggak penuh. Nah, kemudian nama lain dari khusyuk itu khudu', ikhbat. Kalau ikhbat itu bahasa Jawanya ngejungkung, fokus, ngejungkung bahasa sini. Bahasa coretan. Kalau khusyuk tetap diartikan khusyuk, kalau khudu' tunduk. Di sini nama lain dari khusyuk, khudu', tunduk. Kemudian ikhbat. Ikhbat itu diartikan ngejungkung. Kalau bahasa sini. Nggak tahu bahasa saudara. Ini bahasa di sini juga bahasa kitab. Jadi sekedar saudara ketahui, bahasa Jawa yang dipakai untuk nyoretin kitab, itu bahasa kitab. Bukan bahasa Jawa. Ya bahasa Jawa tapi nggak dijadikan percakapan. Nggak semuanya. Nah bahasa kitab ini lebih luas. Jangkauannya lebih luas. Contohnya kalau kita datang ke Jawa Timur, dia tetap maknanya itu. Ya, contohnya mengecualikan ngewaleri. Masyhur konar. Konar. Kalau terang negla. Kan nggak ada orang ngomong negla. Ada juga di Tangerang tuh, negla sari. Negla itu bahasa Jawa, coretan. Artinya terang benderang. Caang kalau bahasa. Kalau bahasa Sunda, caang. Ngertilah dikit-dikit. Ya, secara bahasa begitu. Kemudian hakikat khusyuk. Al-khusyuk fil hakikati yajma'u iddatama'an azimah. Khusyuk ini hakikatnya kompleks. Karena diwakili oleh seluruh tubuh kita. Ya. Min ta'zimillahi ta'ala, tujuan hatinya itu mengagungkan Allah wa mahabbati dan cinta. Kita menghadapi sesuatu yang kita cinta. Bagaimana perasaannya? Cinta itu nggak selalu manusia. Cinta sama mobil tuh. Gimana rasanya tuh? Nyuci mobil. Asik betul. Kamu lagi nyuci mobil kesayangan. Kamu nggak dengar. Saking fokusnya. Apa saja
yang kita cintai itu pasti ya kita hadapi dengan kesungguhan hati. Nah, kesungguhan hati ini namanya khusyuk. Bisa diganti, Pak Mul khusyuk amat nyuci motor, nyuci mobil. Bisa begitu. Khusyuk amat sampai orang lain manggil nggak denger. Khusyuk. Ya khusyuk itu begitu itu. Wal haq ana khusyuk maknan yaltaimu in ta'zim wal mahabba wazil wal ingkisar. Jadi khusyuk itu penggambaran suatu sikap. Ya, kalau dari hati berarti itu ta'zim. Pemuliaan kepada Allah. Wal mahabbah, cinta. Kita memuliakan Allah, kita mencintai Allah, wazil, menghinakan diri. Ya, terutama kalau orang khusyuk itu kalau merasa dosanya banyak, tobat, nangis, khusyuk. Wa idza nazarna ila itlaqi lafzi khusyuk fil Qur'an najidu anna yutlaqu kama dzakar mufassirun ala ma'ani arba'. Tapi setidaknya khusyuk itu ada gejala katanya. Ada gejalanya. Tahu gejala kan? Contohnya orang sedih, gejalanya nangis. Senang, tertawa, paling enggak senyum kan? Senang berarti. Tapi pertanyaannya, apakah gejala selalu sama dengan yang di dalam? Contohnya benar orang nangis, berarti sedih. Siapa tahu kecolok matanya, kan? Kelilipan. Apa betul orang tertawa itu berarti senang hatinya? Siapa tahu pura-pura. Ya, senyum yang dipaksakan. Nah, contohnya seperti bawahan menghadapi atasan. Kesel mah kesel tuh, atasannya datang. Gaji dipotong, apa dipersulit. Datang dia senyum aja bawaannya. Tapi senyumnya dipaksakan. Ya kan? Senyumnya dipaksakan. Pegawai-pegawai diambili uangnya suruh bikin banner. Wayahnya ini membantu. Kesel kan dia, boro-boro ditambahin malah dikurangi. Ketika datang mah senyum aja balik. Nah, itu senyumnya dipaksakan. Nah, kita ini senyum pada Allah ini harus ikhlas, tulus ya. Nah, itu jadi paling tidak mananya ada 4 katanya. Gejalanya 1 wa khasyatil aswatil rahman. Suaranya diam, enggak ada suara kecuali diizinkan. Seperti membaca surat diizinkan. Tapi kalau wayahnya diem, ya diem. Contohnya kita jadi makmum, imamnya 1, maka yang boleh bersuara keras imam. Kadang-kadang orang sholat tuh imamnya ada 2, ada 3. Allahu Akbar ngikut. Sesekali kita harus memberi nasihat, imamnya siapa? Depan perasaan bukan kamu. Kadang-kadang samping kita latah, Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Ini imamnya siapa? Sono kan? Harus dikasih pelajaran. Ya umumnya sudah bagus ini. Cuma masih ada 1, 2. Biasanya yang jarang ngaji. Sami Allahu liman hamidah. Ngomong lagi Sami Allahu liman hamidah. Nanti giliran sujud kedengaran benar tuh. Subhana rabbiyal a'la. Subhana apa jarang sholat apa orang. Jadi suara itu harus diam. Ada waktunya. Yang kedua, sukunul jawarih. Anggota tubuhnya juga diam. Kalau tidak diizinkan diam. Saat diizinkan mah ya. Perubahan rukun ya kan. Dari ruku ke i'tidal kan bangun. Nah, itu baru bergerak. Tapi saat berdiri harus diam. Nggak boleh kakinya kedutan. Nggak boleh. Atau matanya larak-lirik. Orang diliatin. Atau mencari kesempatan ini. Nggak boleh. Diam. Nah, matanya menunduk ke bawah ke tempat sujud. Tangannya diam. Ya. Garuk-garuk pun dibatasi. Garuk-garuk dibatasi. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Para ulama begitu mengatakan. Jadi jangan, wah kukur. Wah apa itu.
namanya tidak khusyuk. Nah ini kalau dari sisi anggota tubuh jangan terlalu banyak gerak kecuali diizinkan. Yang ketiga, hati. Dari sisi hati ada ketakutan, khauf, cemas. Cemas apa? Meskipun sudah berupaya, tapi penentu diterima apa enggaknya Allah. Penentu sholat kita ini diterima, dikabul, diberi nilai tinggi atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tawadhu, rendah hati. Ya sama, ini urusannya tadi dengan dalam ya. Kalau tadi takut, nah kita rendah hati. Rendah hati ini apa? Berarti pikiran. Pikiran kita tundukkan. Ya, sebab sholat itu kadang-kadang dianggap bertentangan dengan logika sholat itu. Apa untungnya sholat? Kan logika kan memberontak. Untungnya apa sih orang sholat? Warawiri, warawiri. 5 kali sehari semalam. Kayak wong mbuh. Gak jelas. Gak ada yang dibawa, gak ada yang diantarkan. Gitu. Kalau kita nganter sesuatu, pulangnya bawa sesuatu sih mending, berarti jual beli. Ya. Nah itu, jadi khudu', pikiran kita tunduk. Jadi 4 hal kata ulama yang menandai seseorang khusyuk. Suaranya diam, anggota tubuhnya diam, hatinya takut, pikirannya tunduk. Nah, 4 kata. Posisi ya, sekarang posisi khusyuk dalam ajaran Islam. Al-khusyuk min ala maqamati dzil wal inkisar. Khusyuk adalah makom yang tertinggi. Makam itu posisi, level tertinggi. Bagi orang yang ingin menyatakan diri ini hina, wal inkisar dan rendah. Merasa rendah di hadapan Allah. Wa huwa min amali iman. Ini adalah termasuk amal iman. Ke hati, urusan hati. Wa yurisul qulub ta'ziman wa ijlalan wa waqaran wa mahabatan wa hayatan lillahi azza wajal. Dan mewariskan hati yang ta'zim. Jadi kita khusyuk itu memuliakan Allah. Bukan takut, tapi kita memuliakan dengan kesadaran. Ya, kita datang ke saf awal, kita datang ke saf sholat, itu bukan disuruh Pak RT, tapi kesadaran pribadi, kesadaran dari hati yang paling dalam. Nah ini namanya khusyuk. Wa inna ma yazidul iman bil hayatil qalbi. Hati kita hidup dengan cara begitu. Wa dzalika bil istighal bil ilmi nafi'. Dengan cara apa? Supaya kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dengan ilmu. Jadi Allah itu bicara, katanya Allah itu kan kalam kan? Mana kalamnya Allah? Kalamnya Allah itu dituangkan dalam Quran. Tapi kalau saudara kurang baca Quran, berarti saudara jarang bicara dengan Allah. Nah, Quran itu bahasanya bahasa Arab. Kita orang Indonesia kan nggak ngerti, belajar bahasa Arab, paling tidak terjemahnya. Ya, ditalek, ini apa ya artinya? Oh kok nggak mudeng ini apa ini? Maksudnya ini. Nah, kita lingkarin tuh, tanyakan pada yang ngerti atau hadir di kajian kan secara berseri itu, ya terus saja. Pengajian ini akan didesain sampai mati saudara. Jadi saudara kalau bosen ya susah ngomong ya. Jadi kalau saudara ngebatin kapan mau selesainya ini, nggak selesai. Kita akan rencanakan sampai hayat kita selesai. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mengkaji ilmu wajib seumur hidup. Jadi ngaji ini nggak akan selesai. Walaupun negara yang sudah negara Islam, ngaji tetap ada. Karena itu bukan tujuan. Ya, itu adalah apa istilahnya refleksi. Kalau kita betul-betul kepada Allah, nanti lama-lama membaik.
akibat. Tuh ya, dengan demikian kita akan bisa menghidupkan hati kalau kita bicara dengan Allah. Kita bicara dengan Allah kalau kita mengerti isi bicaranya, itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ya kita pelajari terjemahnya. Wa dzalika bil insarf ila syubhat wa syahawat. Sehingga kita bisa ya terhindarkan dari syubhat dan syahwat. Jadi syubhat dan syahwat. Syubhat remeng-remeng, kurang terang. Remeng-remeng itu kan kurang terang. Ilmu nurun, cahaya. Jadi remeng-remengnya hilang kalau ada ilmu. Sementara syahwat urusan hati, emosi. Nah kita setelah ngerti harusnya begini, kita tahan. Kan ada Quran. Wa nahan nafsa anil hawa, dan orang yang menahan diri, mencegah hawa, ya. Nah, diri dari hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Fa'alal muslim ayyata'ahad qalbahu fi jami' ahwalihi yadfa'anu qaswah. Maka muslim harus berusaha agar hatinya dibulatkan untuk melakukan hal supaya tidak keras. Hatinya supaya lembut. Ya, karena saudara pikir baik-baik. Saudara bisa hidup tuh karena berhubungan dengan manusia, saudara. Ya kan? Walaupun sekarang kalau udah pensiun sih nggak kerasa. Kalau dulu kan datang, ya ada ritual datang ke perusahaan, datang ke pabrik, ada ritual. Nah, kerja Anda itu dibayar. Kalau sekarang pensiun kan nggak lagi. Itu kan? Interaksi dengan pemberi gaji udah nggak lagi kan. Tapi tetap aja kita hidup pada intinya harus baik kepada semua orang. Semua orang, bukan teman aja. Jadi kalaupun kita punya teman, kita baik, ya wajar. Tapi kalau bukan kepada teman baik, ini yang luar biasa. Ya. Jadi intinya adalah kalau Anda orang baik, kemudian berbuat baik kepada bukan teman sekalipun, nanti yang bukan teman itu jadi teman. Jangan menggunakan teori eksklusif. Jadi jangan eksklusif, bukan teman aja, bawaannya merengut aja. Senyum, selalu senyum, sebab senyum itu juga mengurangi kegalauan. Kalau kita tidak galau, hatinya tenang, tensinya turun. Anda percaya nggak? Periksa tensi. Karena Anda punya meter sendiri. Ngomong so, marah-marah. Marah-marah. Saya nyoba nih. Dalam Quran ada ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut Allah, maka hati akan tenang. Coba. Tinggi nih, tinggi. 140. Saya sebut. Nah, tes lagi. Allah, Allah, Allah. Turun nih. Coba Anda begitu nggak? Jangan-jangan itu. Sama dengan saya. Anda pasang nih. Nggak nyebut dulu. Periksa. Periksa lagi. Menyebut Allah. Kan di dalam Quran ada. Ingatlah dengan menyebut Allah, hati akan menjadi tenang. Hati tenang itu diikuti dengan gejala, tensinya turun. Tuh, nggak naik. Kalau lagi marah, cari tensimeter, ukur. Wih, tinggi amat ya. Kalau dulu kan belum ada meter. Ukur tuh. Oh, gara-gara diperiksa, tensinya naik. Bapak segini, masa sih? Coba ukur lagi, tambah malah tuh. Gara-gara marah tuh. Masa sih? Gara-gara masa sih? Ya jadi itu. Jadi ilmu, temuan ilmu juga membenarkan sama aja. Kalau kita lagi galau, maka pikiran kita panik, tensi naik, boro-boro ketemu jalan keluar, malah panik nanti. Kacau jadi.
Wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu min ibadi at-taraqqi min sulamil iman wa darajatul yakin wa lidzalika atabal mu'minin alladzina lam yabghulu qimatal khusyuk. Allah ingin hambanya itu naik. Hambanya itu naik derajatnya. Dari hamba biasa menjadi hamba luar biasa. Tapi katanya kenaikan derajat kita di surga ditentukan oleh hafalan. Ini yang bikin sedih nih. Sedihnya kenapa? Ya hafalan kita dikit. Berarti udah kebaca tuh levelnya. Ya, karena semua orang yang digiring ke surga, nanti kan cari tempat nih. Saya di mana? Saya di mana? Itu yang membawa ke atas Quran. Iqra wartaqi. Quran akan, ayo bareng saya. Naik. Baca. Nah, begitu dibaca naik. Baca lagi naik terus. Selama dibaca naik. Oh diam. Cuma segitu doang hafalannya. Lagi. Gak ada. Ya udah di situ. Sampai di situ. Yang 30 juz, naik terus. Tuh begitu. Jadi Quran itulah pemberi syafaat. Salah satu yang memberi syafaat Quran. Ini menaikkan level kita. Walidza atabal mu'minin alladzina lam yaghul qimatal khusyuk. Karena itu Allah mencela, ya. Allah mencela kaum mukminin yang belum sampai ke derajat khusyuk. Belum khusyuk juga. Nah, nanti ada ayatnya yaitu surat Al-Hadid. Surat ke-57, ya. Ayat berapa? Ayat 16. Allah berfirman menegur kita. Alam yakni, apakah belum waktunya? Apakah belum jatuh tempo? Lilladzina amanu, bagi orang beriman. Apa jatuh tempo? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk khusyuk hatinya ingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun dari kebenaran. Mau kapan lagi Anda fokus akhirat kalau selalu disibukkan oleh dunia? Ya, kapan lagi? Entar Allah takdirkan pensiun, masih entar juga. Entar. Jadi mau kapan lagi udah pensiun jadi? Mau kapan lagi? Toh dunia yang Anda cari tidak menyebabkan Anda miliuner. Gitu-gitu aja. Istri satu, rumah satu, ya sempit pisan. Kendaraan ya satu, apa-apa satu. Mau dua susahnya bukan main. Ya udah, berarti takdirnya cuma satu. Kalau sudah tidak ada agenda lagi, dirawati oleh Allah. Udah nggak punya agenda lagi? Nggak punya. Mau apa? Nggak. Ya sudah lah. Mengganggu pemandangan itu. Makanya kita diminta untuk terus punya agenda-agenda. Semangat hidup. Ya, sampai-sampai nanti ada hadis yang menyatakan walaupun Anda tahu umur tinggal beberapa hari, tetap semangat menanam pohon. Walaupun Anda tahu usia pohon ini bisa dipanen, nggak tahu tahun keberapa itulah. Kayaknya saya nggak sempat manen. Walaupun begitu, Anda tetap berpahala. Ini kan Rasulullah membangun semangat. Ya, semangat untuk hidup. Bukan semangat untuk mati. Semangat hidup. Terus berkarya. Menciptakan kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu akan panjang nanti umurnya. Walaupun Anda sudah dibatasi oleh umur, tetap mengalir. Nah ini namanya sedekahun jariyah. Sedekah yang mengalir. Ya, maksudnya itu sedekah mengalir itu yang awet. Maka ulama ada yang mengatakan bangun sumur, bikin sumur. Karena sumur kan awet. Apalagi kuburan biasanya orang wakaf. Masjid karena umurnya panjang. Begitu wakaf, bangunan masjid. Nah bangunan suatu saat kan rusak. Nggak mau dia dibetulin. Jangan deh itu mah nanti wakaf orang tua saya itu mah.
Padahal masjid itu udah bobrok. Nah, makanya wakafnya sudah diserahkan pada DKM. Biar DKM yang ngatur, nggak usah menentukan ini. Tolong ya, saya mau wakaf tapi keramiknya di pengimaman. Waduh, pengimaman udah ada Pak, udah ada yang booking. Jadi yang belum apa? WC. Ah lah, enggak lah, WC. Justru WC itu lebih banyak dikunjungi dari pengimaman. Ya kan? Ini banyak orang begitu menentukan harus begini. Jangan serahkan aja. Sehingga umurnya panjang. Saya kan wakafnya bukan keramik saya, masjid. Nah, gitu. Serahkan pada DKM karena DKM yang lebih tahu. Sehingga bisa teratur rapi gitu kan. Karena dia yang lebih tahu lebah mana yang harus diperbaiki, DKM yang lebih tahu. Kita lanjut. Ya, jadi Allah menegur kita, apakah belum saatnya kita fokus kepada Allah? Wala takunu, wala yakunu, mereka jangan sampai kalladzina utul kitab. Seperti orang yang diberi Alkitab, senior dari ahlul kitab. Kenapa dengan mereka? Min qablu, sebelum mereka, fatala alaimul amad, ketika mereka lama nggak mengkaji, nggak hadir pengajian, qasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Jadi pengajian itu salah satu tujuannya adalah pelunak hati. Karena agama ini bicara dengan hati. Kan Rasulullah pernah mengatakan, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu sehat, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Ke bawah sehat. Kan? Tapi kalau segumpal itu sakit, maka seluruh tubuh akan terasa sakit. Dan kedokteran membenarkan, hati yang tenang, hati yang tidak panik, itu mempercepat kesembuhan kalau sakit. Sementara hati yang sedih, kecewa, stres, ini membuat sakitnya semakin parah. Itu diakui oleh kedokteran. Siapa yang bisa membuat hati kita senang? Ya diri kita sendiri. Kan Anda tahu mana yang bikin Anda senang, bikin Anda kecewa. Apa? Ya. Jadi senangkanlah hatimu. La tahzan. Ait Korni menulis buku La tahzan, jangan sedih. Kemudian ayat-ayat dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain kita jumpai dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Mu'minun, surat 23. Ya, ayat 1 bahkan, ayat 1 dan 2. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, telah bahagia orang mukmin. Orang mukmin pasti akan bahagia. Alladzina hum, mereka yang fi salatim khashi'un, salatnya khusyuk. Yang salatnya bisa khusyuk, pasti hatinya bahagia. Sebab kalau hatinya nggak bahagia, salatnya nggak bisa khusyuk. Banyak pikiran. Ya, orang dia mengakui itu. Saya selalu bertanya testimoni. Saya tanya kepada salah seorang dai, kok bapakmu bisa sakit begitu, kenapa? Padahal dia ahli kesehatan, paling peduli dengan kesehatan. Anaknya jawab, banyak pikiran Pak. Pikirannya banyak. Banyak pikiran, jadi banyak pikiran ini membuat ahli kesehatan pun nggak sehat. Gitu. Jangankan bukan ahli kesehatan aja nggak sehat. Apalagi kita yang bukan ahli kesehatan. Ya, jadi jawabannya banyak pikiran. Maka khusyuk ini menyatukan pemikiran, satukan, jangan tercecer kemana-mana. Ya itu. Surat 23 ayat 1 dan 2. Kemudian dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 2 juga. Apa iya ayat? Bukan 2, 21. Ada ayat begini.
Lau anzalna hadzal Qur'an, andaikan kami menurunkan Quran ini ala jabal, ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau akan lihat gunung itu khusyuk. Lah kapan gunung nggak khusyuk ya? Berarti lagi gempa kali ya. Gunung pun kalau diturunkan Quran akan khusyuk. Gunung ini kan batu. Gunung pun segede itu kalau diturunkan Quran khusyuk. Kok Anda ini diturunkan Quran nggak khusyuk-khusyuk? Berarti lebih keras daripada gunung tuh. Nyindir Allah sebenarnya ini. Ya. Kalau saja, lau itu kalau yang artinya kecil kemungkinannya. Lau jadi pengandaian tapi kecil terrealisasi. Kemungkinannya kecil. Kalaunya kalau susah terjadi, kami turunkan Quran ini ke atas gunung, niscaya kau akan lihat gunung itu khusyuk. Mutasaddian min khasyatillah, diam, ya, karena takut kepada Allah. Gunung pun tunduk. Ya, surat Al-Hasyr ayat 21. Kemudian surat Toha tadi yang sudah dibacakan 108. Wa khasya'atil aswatu lirrahman, maka suara-suara pun terdiam karena Allah. Fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak mendengarnya kecuali bisik-bisik halus. Tuh, nanti di hari kiamat biasanya orang kalau kumpul banyak orang kan ngerumpi. Ya, nanti di hari kiamat mereka nggak bisa ngerumpi. Ngomongnya bisik-bisik. Kapan harus mulai ke? Kapan? Kemudian tadi surat yang tadi sudah ya, surat Al-Hadid. Nah, sekarang hadis. Wa minas sunatil mutahharah hadis Utsman bin Affan. Hadis diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, qala sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Jadi hadis itu katanya yang kualitasnya KW1 kalau di depannya ada kata-kata aku mendengar. Jadi kalau ada kata aku mendengar Rasulullah bersabda, itu KW1. Berarti mengandalkan sabda itu dengan mendengar. Ya kan? Meneladani Nabi itu dengan mendengar, paling tinggi. Nah kalau melihat gimana? Yang ngarang dewek ya. Kalau melihat, yang lihat siapa? Mata kan? Bukan mata Rasulullah. Kan begitu kan? Tapi kalau mendengar, produksi suaranya kan dari mulut Rasul. Itu yang menyebabkan KW1. Kalau mendengar kan yang melihat, yang lihat mata saya. Saya melihat. Tapi kalau saya mendengar, suara itu dari Rasulullah. Kalau melihat, di zaman dulu nggak bisa difoto. Kalau sekarang bisa. Mau tahu videonya? Nih, tuh. Jadi kalau sekarang Rasulullah masih hidup, saya melihat, direkam. Tuh, tafsirin aja sendiri tuh. Tuh. Rekaman ini riwayat saya. Saya ngerekam. Ada ininya. Patennya. Kalau mendengar, itu tadi. Nah, apa yang didengar oleh Utsman bin Affan? Ma minimri'in. Tidak ada seseorang. Tidak ada seorang pun. Muslimin. Syaratnya harus muslim. Tahduruhu salatun maktubah. Hadir padanya sholat wajib. Ya, hadir, panggilan sholat, azan, ya kan? Fayuhsin wudu'aha. Kemudian dia memperbagus wudunya. Bagus. Ya. Wudunya dibagusin, sunah-sunahnya diikuti. Dimulai dengan bismillah, berkumur-kumur, cuci tangan. Begitulah sunah-sunahnya dipakai. Kemudian wa khusyu'aha. Fokus. Wudunya fokus. Wa ruku'aha. Kemudian rukunya juga bagus. Ya.
Sholatnya maksudnya. Khusyuk, rukunya juga bagus. Illa kanat, melainkan sholat itu kafaratan, menjadi kafarat. Kafarat itu apa? Mengcover. Bahasa Inggris mengcover itu dari bahasa Arab. Cover. Kalau dalam bahasa Arab kufur. Kufur itu mana asalnya mengcover, menutupi. Karena orang kafir itu hatinya tertutup. Nggak adil gitu. Dia tahu benar tapi pura-pura nggak tahu. Itu orang kafir. Petani pun dianggap kafir karena dia menutup benih dengan tanah. Murung. Jadi di cover. Ya. Jadi kalau tidak ada satupun seorang muslim datang waktu sholat, lalu dia sambut sholat, panggilan sholat itu dengan wudhu, dengan cara yang terbaik, kemudian dia sholat dengan cara yang terbaik, melainkan hadiahnya adalah menjadi kafarat, penutup lima qablaha minaz-zunub, dosa-dosa yang lalu. Malam yu'ti kabiratan, sepanjang dosanya bukan dosa besar. Karena ini disebut dosa besar. Oh, yang besar tuh yang mana tuh? Nah, ngaji lagi. Ada bukunya Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Ya, kita ngaji lagi kitab dosa-dosa besar. Supaya kita tahu mana yang di cover, mana yang enggak. Kan sama dengan BPJS sih. Kecuali obat-obat besar enggak di cover. Obat-obat yang rendah harganya di cover. Tapi kalau yang besar beli sendiri. Nah, sama dengan ini. Pasti menjadi kafarat bagi dosa sepanjang bukan yang besar. Wa dzalika dahru kullu, dan semua waktunya. Semua waktunya. Semua waktu yang dijalani olehnya asal bukan dosa besar tertutup ya oleh indahnya wudhu dan indahnya sholat yang dia lakukan. Tuh ya, ini promosi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Hal tarawna kiblati hahuna wallahi ma yakhfa ala ruku'ikum wala khusyu'ikum wa inila arakum wara'a dhahri." Apa kamu melihat kiblatku ini? Demi Allah, ma yakhfa ala ruku'ikum. Demi Allah, tidak samar atas rukumu dan tidak pula khusyukmu. Ya, wa inilah arakum wara'a dhahri, dan aku bisa melihat kamu dari belakang. Tuh, Rasulullah menyatakan dirinya, aku tahu yang kamu lakukan. Sholatnya pada menceng. Kata Rasulullah, saya tahu persis di mana kamu berdiri, bagaimana kamu sholat. Karena aku tahu apa yang di belakangku. Kalau kita kan indranya ada berapa? 5. Panca indra. Nah, Rasulullah mungkin ada 6. Karena Rasulullah mengatakan, aku bisa melihat belakang. Bayangin. Orang ngecap-ngecap itu. Tadi siapa yang ngomong? Tahu Rasulullah. Ya, pada ngomong. Tahu. Jangan ya, kecuali Fatihah. Nah, Rasulullah ngomong gitu. Jadi beliau tahu gerak orang yang di belakangnya. Kata orang sini, mak, aring konon mah gati di colong burit. Colong burit tahu nggak? Ya di anu dari belakang, ditusuk dari belakang, susah kalau begitu karena bisa ngelihat belakang. Kalau orang sini ngomong colong burit. Dicolong burinya, buri itu belakang. Susah dianu. Nah, kata Rasulullah, ini la arakum wara'a dhahri. Aku melihat kalian dari arah belakang. Jadi Rasulullah tahu di belakang. Ya, kalau kita kan nggak tahu, jangankan belakang, depannya aja terbatas. Hanya berapa meter jauh pandangan kita. Nah, kemampuan ini saudara
adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung elang terbang tinggi. Dia tahu anak ayam di bawah. Jadi berapa kemampuan melihatnya? Yaitu kalau Allah berikan pada kita semua, bisa jadi musibah juga sih. Contohnya kita diberi ingatan yang tajam, nggak pernah lupa. Jadi kalau udah sedih panjang, ingat lagi, maka kita dikasih lupa. Lupa itu ada bagusnya, melupakan kesalahan orang. Saya kan dulu pernah salah, Pak. Oh, saya udah lupa. Ingat kebaikan orang, lupakan kesalahan orang. Saya udah lupa, Pak. Udah, jangan dibahas lagi. Nah, itu bagus. Melupakan kesalahan orang. Ingat kebaikan orang, jangan terbalik. Ya, ingat kesalahan orang, lupa kebaikan orang. Terbalik. Pendapat-pendapat ulama. Qala Ibnu Taimiyah fa khusyul qalbi li dzikrillah wa manazamil haq wajibun wa qad dzamma Allah qaswatal qulub al munafiyatil khusyu' fi ghairi maudi. Kata Ibnu Taimiyah, khusyunya hati karena ingat Allah dan apa yang Allah turunkan, ya, bukan bukan Quran saja, hadis. Hadis kan dari Allah juga, cuma lewat Rasulullah. Sebenarnya bagi kita sulit dibedakan sih saudara, antara Quran dan hadis. Apa bedanya coba? Yang membedakan itu Rasulullah sendiri, sebab Quran itu produksi dari Rasul juga. Ya, Rasulullah mengatakan begini bla 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 bla, dicatat. Hadis juga dari Rasul, cuma Rasul mengatakan ini hadis, ini Quran. Ada di antara umat Islam yang menolak hadis. Ini otaknya kemana nggak ngerti. Kan hadis itu juga omongan Rasul. Yang ngasih tahu kepada Anda ini Quran, ini hadis siapa? Artinya kalau Rasulullah mau bohong, mau berbohong nih, hadis diomong Quran, Quran dibilang hadis, bisa terjadi. Kita nggak tahu. Ya, tapi karena ada ayat yang mengatakan walau taqawwala ba'dal aqawil la akhadna bil yamin. Kalau dia berani menambah satu huruf saja, maka aku akan selesaikan, aku renggut tangan kanannya, kemudian aku potong lehernya, aku cabut urat nadinya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu disebut wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Aku tidak bakhil dalam urusan gaib. Dari sananya nggak ada, bilang nggak ada. Dari sananya ada, bilang ada. Itu Rasulullah konsisten. Maka kita diminta begitu. Kalau sudah diberi petunjuk doanya begitu, ya begitu. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Menambahi dan mengurangi ritual namanya bid'ah. Ritual ya. Karena itu kata kunci seperti password lah. Password yang mestinya huruf kecil dikasih huruf kapital, kan nggak mau. Ya, yang bawahnya ada underscore. Udah nggak usah lah, nggak mau dia. Nah, kita ngerti soal begitu. Teknologi modern pun membenarkan. Password nggak bisa diganti. Kalau doa sudah begitu ya begitu, jangan ditambah-tambahin. Contohnya, boleh nggak di depan Muhammad Sayyidina, kan bagus itu. Ya dari sananya nggak ada. Dari sana nggak ada kan, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah kaifa nusolli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Qulu, katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau menyebut begitu. Kalau saya tambahin bagaimana? Nggak ada sahabat yang saya tambahin. Sehingga suatu saat, ya dalam perbuatan sih, Rasulullah ada di dalam sahabat dalam satu ruangan, Rasulullah masuk ke ruangan itu, semuanya berdiri mau sujud. Rasulullah nggak mau, la tatruni kama ataratil yahudu wan nasara. Jangan mengkultus individukan aku seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Ya Rasulullah, engkau kalaupun dikultuskan pantas, karena engkau berakhlak mulia. Bahkan Allah pun memujimu.
sebagai tokoh yang berakhlak mulia. Jangan, aku bukan raja, aku adalah nabi. Beliau berhak ya dilakukan pemuliaan seperti itu, berhak karena sifatnya mulia. Pokoknya semua yang istimewa ada pada Nabi. Tapi beliau nggak mau. Nah itu seperti orang katakan, beliau kaya, tapi kekayaannya ada di tangan bukan di hati. Tuh kalau kita itu sok kaya. Rasulullah tahu, kita sok tahu. Rasulullah kuasa, kita sok kuasa. Nah, itu. Bedanya gitu. Yaitu kalau kita mau uang nggak gablek tapi kepengen kayak orang kaya. Jadi dunianya ada di hati bukan di tangan. Kalau Rasulullah di tangan bukan di hati. Maka nanti ada hadis bahwa perilaku Rasulullah di bulan Ramadan kalau infak itu seperti angin gitu. Angin kan warawiri ya, datang dan pergi. Jadi begitu dapat uang langsung ngasih, dapat uang. Karihil mursilah, seperti angin yang bertiup, datang dan pergi begitu cepat. Ya karena sumbernya ngalir. Ya, kalau kita ada aliran deras, ambil lagi, ambil berapa juga nggak masalah, sumbernya banyak. Kita niru Rasul, ya bangkrut. Dia semua buat kalian, nah kita nggak dapat, nggak makan. Jadi diminta untuk wasat, wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Jangan kepelitan terlalu, jangan terlalu boros. Tapi di tengah-tengah. Jadi pendapat, menurut Imam Al-Ghazali, saudara, kalau orang itu tidak khusyuk, sholatnya batal. Ini yang fenomenal dari pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana menandai khusyuk? Oh kita tahu batal apa enggak? Kalau Anda tidak tahu yang Anda baca. Yang kita baca nggak tahu artinya. Ya, Al-Ghazali berpendapat Anda sholatnya tidak sah. Contohnya, ada orang ngetes, Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Apa ya? Nah itu berarti tidak sah. Kalau sementara boleh. Artinya Islamnya belum lama, boleh. Tapi nggak boleh terus-terusan. Ya emang kebangetan sih. Karena bahasa Inggrisnya 3 bulan hafal, bisa castistus. Sementara bacaan sholat kan nggak gonta-ganti itu aja. Masa ya nggak ngerti? Ya, alhamdulillah kalau dites orang, apa artinya? Bisa jawab. Atau kalau Anda pengen ngetes ya, ada terjemah ditutup. Tes sendiri, apa artinya? Nah, Anda ucapkan, oh iya benar. Terus apalagi doa-doa sholat itu? Ya, itu harus kita mengerti artinya. Kata Imam Ghazali. Jadi kalau kita tidak mengerti artinya, itu artinya kita mengucapkan ngelindur gitu. Karena orang ngelindur nggak tahu apa yang dia ucapkan, orang mabok. Jadi Imam Al-Ghazali ini mengambil istimbat, menggali hukum dari ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati salat kalau Anda mabuk sampai Anda mengerti apa yang Anda ucapkan. Itu orang Arab. Kalau kita nggak mabuk nggak ngerti. Nggak mabuk padahal. Ya diucapkan nggak ngerti. Kalau orang Arab nggak mengerti tunggu mabok. Kalau dia lagi mabok nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Itu orang Arab. Kalau kita nggak perlu mabok, ya nggak mabok nggak ngerti. Nah berarti kata Imam Ghazali, alasan hukum kenapa mabuk nggak boleh sholat itu karena nggak ngerti. Nah sekarang nggak mabok juga nggak ngerti. Nah, itu yang nggak boleh sama. Karena alasannya nggak ngertinya ini. Nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Kan kita sedang komunikasi dengan Allah. Kalau nggak ngerti bagaimana? Contohnya kita kayak kita haji. Kata pemimpin saya, pemimpin haji,
Udah anggap aja kayak jadi orang tuli, orang buta katanya. Jadilah menghadapi orang Arab tuh kayak orang tuli dan orang buta. Jadi kalau dia ngomong kita jawab aja pakai bahasa Indonesia. Ya, contohnya, "Madza taf'al?" Oh, mau ngapain? Kita merene gak harus tuku anu. Apa ngomong apa? Itu bahasa Arab. Ngomong aja nerotos. Anggap aja tuli. Sama itu kejadiannya waktu mau lempar jamarat. Kan ngantri panjang tuh. Sementara dalam hukum melempar jamarat itu boleh dilakukan setelah zuhur waktunya. Kalau belum zuhur nggak boleh, tidak sah. Nah kita datang duluan supaya nggak macet, karena biasa terjadi kecelakaan di situ. Jadi kita duluan. Sudah di gerbang, askarnya ngomong, masuk. Ya masuk belum bisa ngebalang gimana, nunggu zuhur. Tamblek kita di situ aja nunggu zuhur. Durung waktu. Dia, kamu itu suruh ke sana balik lagi ke sini. Nggak ngerti. Si Rebe sih orang ngerti hukum. Udah pakai bahasa kita aja. Jadi kita memperlambat itu, kita ngobrol dengan dia supaya lambat. Nanti kalau udah lambat kan ujung-ujungnya dapat. Jadi kita ada si Rebe si orang ngerti. Ngomong apa saudara? Jawab lagi. Kita pakai bahasa Jawa, dia pakai bahasa Arab. Kan lama-lama karena nggak ngerti, masuk waktunya kan. Itu teori kita tuh. Dia kan nggak ngerti, si askarnya pengennya lancar aja begitu. Dia nggak tahu sah apa nggak sah itu. Kita tunda-tunda di situ, muter lagi ke situ. Nggak ngerti. Roh, maksudnya, ayo cepet. Nggak mau, kita belum nggak sah. Kalau udah masuk nggak bisa keluar, Pak. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa mundur. Jadi kalau udah di situ kan susah. Jangan masuk dulu, kata ini ketua KBIH-nya. Jangan masuk dulu. Pokoknya diajak ngomong apa tak, pura-pura tuli aja. Jadi diajak pakai bahasa Jawa. Kita merono durung waktu. Apa maksudnya? Ngajak ngomong sampai karena nggak ngertinya. Udah waktu. Roh. Jalan. Ya. Al-Maratib. Nah, jadi itu pendapat-pendapat dari ahli ilmu, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali berpendapat kalau ada orang sholat tidak mengerti apa yang dia baca, maka sholatnya tidak sah. Dasar dari pendapat Imam Ghazali ini tadi ada ayat yang melarang mendekati sholat kalau mabuk. Sampai kapan boleh sholat lagi? Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu mengerti apa yang kalian baca. Nah, kita nggak perlu mabok udah nggak ngerti. Berarti nggak ngertinya sampai ngerti. Tapi kita nggak boleh terlalu nggak kereng. Ya, karena masyarakat modern kan serba salah. Dinasehatin malah lari. Katanya sholat nggak ngerti, nggak sah. Anggaran orang sholat pisang. Malah begitu nanti. Nah, kita makanya harus pelan-pelan. Masih tahunya kan? Ada orang yang bebanting lah, bahasa sini bebanting. Jadi nggak sah orang yang nggak ngerti. Iya nggak sekalian orang sholat. Percuma kalau begitu. Nah, itu bebanting ini. Kita harus ya, makanya jadi dai ini harus hati-hati. Audiennya nih tipe yang mana? Bisa nggak dikencengin dikit tuh, digas. Kalau digas bakalnya ngamuk, jangan. Waktu duha sudah masuk. Demikianlah kajian tentang khusyuk, ya, belum selesai ini, masih di tengah-tengah. Semoga kita bisa lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Jadi seperti saudara ketahui, saya mengisi setiap pagi, selain Ahad, materinya berganti-ganti. Takut ada yang belum tahu, sebab nggak diumumkan di sini. Kalau Senin, itu sejarah Rasul.
Ditambah sekarang Riyadus Shalihin, bagi yang punya dibawa supaya bisa ngikutin. Hari Selasa Bulughul Maram, hari Rabu tafsir dan hadis. Ya, yang hari Kamis akhlak, ensiklopedia akhlak. Hari Jumat akidah. Besok Sabtu kembali tafsir dan fatwa Syekh Utsaimin. Nah, kurang lebih 8 buku yang dibacakan setiap pada pagi untuk menemani saudara supaya nyaman mendapatkan syuruk, salat syuruk yang berpahala tinggi ya. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah berkenan terus menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita juga berdoa pada Allah semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.